Selamat sore, di sini kami dari kelompok 2 akan membahas mengenai biomasa dari sebuah substrat biologi. Di sini kami beranggotakan yang pertama Lorena Atania Burupurba, yang kedua Tiona Febrianti Sinaga, dan yang ketiga Willy Malau. Nah, di sini kami akan membahas yang pertama pengertian biomasa, dan yang kedua biomasa sebagai substrat bioteknologi, dan yang ketiga mengevaluasi jenis biomasa. Baiklah, slide selanjutnya akan saya berikan kepada rekan saya. Baik, di sini kami akan membahas yang pertama itu pengertian biomasa. Biomasa adalah bahan yang dapat diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung dari tumbuhan dan dapat digunakan dalam jumlah besar sebagai energi atau bahan. Biomasa juga dikenal sebagai biomas dan sering diterjemahkan sebagai bioresource atau sumber daya yang berasal dari biologi. Sumber daya utama meliputi ratusan dan ribuan spesies tumbuhan darat dan laut, berbagai residu tanah, limbah dan proses kehutanan dan industri, limbah dan limbah hewan. Jenis tanaman biomasa seperti eukaliptus, kelas hibrida, ini antara lain poplar, kelapa sawit, tebu, rumput gajah, dan lain-lain. Biomasa dapat diolah menjadi 3 produk. Yang pertama itu panas atau listrik, yang kedua transportasi bahan bakar, dan yang ketiga bahan baku kimia. Pemilihan jenis biomasa yang akan diubah menjadi suatu produk sangat erat kaitannya dengan sifat kimia dan fisiknya. Karakteristik tersebut merupakan karakteristik internal dari biomasa yang menentukan pilihan proses, konversi, dan teknologi pengolahan selanjutnya. Sifat dan karakteristik biomasa penting yang perlu diperhatikan adalah yang pertama kelembaban atau internal dan eksternal, yang kedua nilai kalor, yang ketiga kandungan residu atau abu, yang keempat kandungan logam alkali, yang kelima itu rasio selulosa terhadap lignin, yang terakhir rasio karbon lignin terikat atau karbon tetap, dan kandungan zat terbang atau volatil mater. Selanjutnya akan serahkan kepada moderator. Baiklah, slide selanjutnya akan saya serahkan kepada Willy. Biomasa sebagai substrat bioteknologi. Biomasa merupakan hasil bioteknologi untuk sumber energi alternatif. Biomasa adalah bahan organik yang terbuat dari tumbuhan atau hewan yang dipelore dari sisa-sisa pertanian dan hutan, limbah rumah tangga dan industri, serta air internal dan tumbuhan yang tumbuh terutama untuk penggunaan energi. Ketika biomasa digunakan dalam bioteknologi energi alternatif, teknologi ekologi digunakan. Etanol dan biodiesel diproduksi dari tanaman seperti kelapa sawit, jagung, dan kedelai dan semakin banyak digunakan melalui biokonversi. Biokonversi adalah proses penguraian sampah organik menjadi sumber energi metana melalui proses fermentasi yang melibatkan mikroorganisme hidup seperti bakteri, jamur, dan larva serangga. Di antara biofuel, bioetanol adalah yang paling banyak digunakan dan merupakan alternatif yang sangat baik untuk bensin. Ini juga digunakan untuk meningkatkan oktan dan mengurangi polusi. Bioetanol adalah bahan bakar berbasis alkohol yang terbuat dari gula dan pati yang ditemukan pada jagung, sorghum, dan gandum melalui proses fermentasi dan distilasi. Biopremium adalah campuran etanol atau bahan bakar cair berkualitas tinggi yang dipelore dengan mencampurkan 98% premium dan 2% etanol. Bioetanol yang digunakan sebagai campuran premium diekstraksi dari singkong, namun kandungan etanolnya hanya 2%. Artinya, penggunaan minyak bumi sebagai energi tak terbarukan masih sangat tinggi. Selanjutnya. Etanol diproduksi dengan proses sintesis kimiawi yang disebut hidrasi. Sedangkan bioetanol dihasilkan dari biomasa atau tanaman dengan proses biologis atau enzimatik dan fermentasi. Bahan baku bioetanol adalah pati, singkong, ubi jalar, tepung sagu, biji jagung, biji sorghum, kentang gandum, rami, garut, umbi dahlia, dan lain. Bahan gulanya adalah tetes tebu atau sugarcane molasses, nira tebu, nila
kelapa, batang nila sorghum manis, nira nipa atau enau, nipa, gewang, nira enau, dan lain-lain. Bahan selulosa seperti limbah penerbangan, limbah pertanian seperti jerami, padi, gulungan, tongkol jagung atau tongkol, singkong, atau limbah tapioka, batang pisang, serbuk gergaji, grian, dan lain-lain. Saat ini tersedia biomasa yang cukup untuk menggantikan 30% dari semua konsumsi bensin saat ini. Penggunaan bioteknologi dalam sumber energi alternatif memang telah membawa banyak peluang bagi masa depan kita untuk mengurangi ketergantungan kita pada bahan bakar fosil dan menjadi lebih mandiri dan ramah lingkungan. Penggunaan bioteknologi dalam sumber energi alternatif bisa menjadi gelombang besar di masa depan dan berpotensi untuk menyalakan mobil dan menerangi rumah di masa depan. Saya kembalikan kepada moderator. Yang ketiga ada mengevaluasi jenis biomasa. Proses konversi bahan lignoselulosa menjadi etanol terdiri dari 3 tahap, yaitu pretreatment selulosa, sakarifikasi atau hidrolisis menjadi gula sederhana, dan fermentasi gula sederhana menjadi etanol. Lignoselulosa merupakan biomasa tumbuhan yang mengandung komponen utama lignoselulosa, lignin, selulosa, dan hemiselulosa yang merupakan komponen utama dinding sel tumbuhan. Reaksi terpadu meliputi sakarifikasi atau hidrolisis selulosa menjadi gula dan reaksi fermentasi gula heksosa menjadi etanol, atau proses sakarifikasi dan fermentasi simultan yang umum dikenal. Reaksi sakarifikasi adalah reaksi yang berlangsung dalam satu fase zat, yaitu fase cair, dan disebut reaksi homogen. Reaksi homogen mengikuti orde sederhana, yaitu orde 0, 1, atau 2. Laju reaksi dalam industri kimia sangat penting karena laju dapat memprediksi cepat atau lambat suatu reaksi akan berlangsung. Reaksi lain yang akan diintegrasikan adalah fermentasi heksosa dan pentosa, disebut kofermentasi. Reaksi sakarifikasi, fermentasi heksosa dan pentosa disebut sakarifikasi dan kofermentasi simultan. Dan reaksi SSCV dengan selulase produksi disebut bioproses gabungan. Perlakuan pendahuluan. Tujuan pretreatment adalah untuk menghilangkan lignin, mengurangi kristalinitas selulosa, dan meningkatkan porositas material. Proses pretreatment yang baik dapat mengurangi penggunaan enzim yang mahal. Oleh karena itu, Cardona dan Sanchez 2007 menyatakan bahwa langkah ini merupakan tantangan utama dalam konversi biomasa lignoselulosa menjadi etanol. Pretreatment dapat dilakukan secara fisik, fisikokimia, kimia, biologi, atau kombinasi dari semuanya. Yang pertama, pretreatment meliputi pencacahan mekanis, penggilingan, yang digunakan untuk mengurangi ukuran material dan mengurangi kristalinitas selulosa. Yang kedua, ada perlakuan fisika, meliputi ledakan uap, serat amonia, dan ledakan CO2. Pada pretreatment ini, biomasa lignoselulosa direndam dalam amonia cair pada suhu dan tekanan tinggi selama jangka waktu tertentu. Setelah itu, tekanan diturunkan secara tiba-tiba. Yang ketiga ada pretreatment kimia, termasuk ozonolisis, hidrolisis asam, hidrolisis basa, delignifikasi oksidatif, dan organosulfat. Yang keempat ada perawatan biologis. Metode ini menggunakan jamur busuk coklat, busuk putih, dan plastisisasi untuk memecah lignin dan hemiselulosa dari bahan lignoselulosa. Dari ketiga jamur tersebut, busuk putih merupakan yang paling efektif dalam pretreatment bahan lignoselulosa. Baiklah, demikian hasil presentasi dari kelompok 2. Sekian dan terima kasih.